Produk wisata itu apa sih? Produk wisata adalah kumpulan elemen yang berwujud dan tidak berwujud yang saling tergantung secara fungsional pada lokasi geografik yang berbeda, seperti daerah asal turis, daerah tujuan wisata, dan daerah transit. Lalu, periode waktu yang berbeda, yakni sebelum, selama, dan setelah berwisata, yang memungkinkan wisatawan mendapatkan aktivitas berwisata pada satu atau lebih daerah tujuan wisata. Terdapat tingkatan produk wisata. Pertama adalah specific level, yaitu produk wisata yang ditawarkan oleh satu pelaku bisnis wisata. Misalnya, produk wisata yang hanya ditawarkan oleh sebuah travel agent atau maskapai penerbangan. Lalu yang kedua adalah total level, yaitu pengalaman menyeluruh yang didapatkan oleh wisatawan sejak ia memulai perjalanan dari daerah asalnya untuk berwisata hingga ia kembali ke rumah. Perlu diingat bahwa produk wisata bukanlah daerah tujuan wisata, namun daerah tujuan yang mempunyai atribut dan dapat ditawarkan sebagai produk wisata. Apa saja produk wisata secara umum? Dari yang paling inti, ada physical plan, yakni daya tarik lokal, sumber daya natural, fasilitas alam seperti air terjun, hutan maupun resort. Physical plan juga dapat dikategorikan sebagai properti seperti hotel dan kapal parsiar, atau sebagai kondisi lingkungan seperti cuaca, kualitas air, dan kepadatan penduduk, dan juga kondisi infrastruktur yang ada di sana. Di atas physical plan terdapat service, yaitu pelayanan, manajemen, front desk operation, housekeeping, maintenance, dan foods and beverage. Sebagai syarat dan ketentuan dari fungsi hotel, sama halnya pada servis yang ada di dalam pesawat. Pesawat membutuhkan tim penerbang atau flight attendants dan pelayanan bandar udara. Selanjutnya ada hospitality. Hospitality adalah bentuk non-materi yang berupa ekspresi keramah tamahan dari penduduk lokal untuk menyambut turis yang datang, seperti diadakannya welcoming cocktail party atau dengan memberikan bunga segar di dalam ruangan. Lalu terdapat freedom of choice, kebebasan memilih dari beberapa pilihan, yaitu variasi transportasi yang ingin digunakan, aktivitas kegiatan apa yang ingin dilakukan, dan travel providers yang mana yang akan dipilih. Dan masuk ke bagian terluar, yakni involvement. Untuk turis, involvement atau keterlibatan tidak hanya seperti partisipasi fisik, tapi sense of engagement. Bagaimana kebudayaan, petualangan, dan makanan dapat mempengaruhi pengalaman turis selama berkunjung. Sekarang kita masuk ke bagian karakteristik produk wisata. Yang pertama adalah, produk wisata adalah sesuatu yang tidak dapat dinyatakan secara jelas. Hal yang tidak bisa secara instan dijadikan sampel sebelum dibeli. Oleh sebab itu, produk wisata harus dirasakan secara langsung, bukan hanya sekedar dideskripsikan saja. Produk wisata juga adalah sesuatu yang ada pada waktu tertentu. Mereka tidak bisa disimpan atau dijaga dalam inventories dalam waktu lama sampai bisa terjual. Ketiga, seperti servis, produk wisata juga bergantung kepada karyawan dan waktu. Keempat, pelayanan wisata ditawarkan secara kontinu. Dalam kebanyakan kasus, yakni 24 jam atau 365 hari dalam setahun. Atau dalam kata lain, tidak ada batasan waktu, terus-menerus, dan tidak pernah libur. Lalu, keterlibatan pelanggan. Seperti yang sudah disebutkan di poin pertama, produk wisata haruslah dirasakan secara langsung. Salah satunya adalah dengan adanya keterlibatan pelanggan. Yang terakhir adalah produk wisata tidak homogen, karena di dalamnya tidak ada standar dan menyesuaikan dari produk itu sendiri.
bersifat tidak berwujud, mudah rusak. Variabel dari produk pariwisata menyebabkan manajemen beroperasi dengan cara pengawasan yang kaku dan dekat. Kelangsungan operasi mengharuskan karyawan untuk memiliki pola jam kerja yang tidak nyaman. Masuk ke bagian selanjutnya, yakni aktivitas wisata. Aktivitas wisata bertujuan agar memberikan harapan kepuasan pelayanan dan pengalaman wisata kepada turis. Pengalaman-pengalaman ini dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu see, do, dan buy. See atau melihat, turis dapat melihat secara langsung destinasi yang mereka pilih, menikmati keindahan alam dan budaya daerah. Pada saat transit, penginapan dibuat menarik sedemikian rupa agar terasa menyatu dengan destinasi yang ada di sana. Dalam artian do, jika destinasi wisatanya adalah pantai, mereka dapat menikmati surfing, banana boat, dan terjun para layang yang disediakan di tempat tersebut. Lalu, turis akan diajak untuk melihat souvenir khas lokal, sehingga mereka dapat membelinya. Membawanya pulang sebagai buah tangan adalah contoh pengertian dari buy. Ketiga aktivitas tersebutlah yang nantinya akan menghasilkan pengalaman. Terdapat beberapa tahapan dalam purchase dan consumption process. Tahap pertama yaitu purchase, pembelian wisata yang primer dari komponen travel. Tahap kedua, transit dari perjalanan ke tempat destinasi. Di tahap ketiga, yaitu saat turis telah sampai di destinasi tujuan. Turis akan disediakan akomodasi, catering, hiburan, daya tarik lokal, ramah tamahan pelayanan, bangunan-bangunan setempat, dan lain sebagainya. Tahap keempat, komponen-komponen yang disediakan pada saat perjalanan pulang, sama seperti di tahap kedua. Dan yang terakhir adalah pemberian feedback. Tahap kelima ini sangat berpengaruh atas maju atau mundurnya travel business. Turis yang merasa puas akan menceritakan pengalamannya dan merekomendasikannya baik kepada teman terdekat maupun publik. Bundling attraction atau disebut dengan satu paket wisata, memberikan pengalaman liburan pada turis untuk dapat melihat, ikut terjun langsung, melakukan aktivitas, dan bisa membeli souvenir yang ada di sana. Festival atau special event adalah acara yang dilangsungkan pada hari spesial dan biasanya hanya terjadi dalam beberapa kali dalam kurun waktu tertentu. Misalnya adalah hari kecap yang hanya dilakukan di waktu tertentu, yakni di saat menjelang maghrib. Programming, packaging, dan partnership merupakan strategi dalam bentuk kerjasama. Develop tourist product. Sekarang adalah bagaimana cara mengembangkan bisnis travel ini agar mampu terus berjalan. Hal pertama yang dilakukan adalah mengenali dahulu segmen pasar yang ingin kamu ambil. Melakukan analisis seperti perkiraan jumlah orang yang akan datang, alasan mengapa mereka mau berkunjung ke sana, dari kelas sosial apa yang ingin kamu targetkan, kira-kira mau mengundang turis dari negara mana saja, dan nanti menetap di mana. Semuanya harus terperinci dengan jelas agar bisnis travel kamu bisa fokus. Lalu, kembangkan minat calon turis untuk mencari pengalaman. Bisa melalui iklan di sosial media, melibatkan influencer, video blog travel, dan lain sebagainya untuk mengundang minat turis. Terhubung dengan lokasi, mendesain website sesuai tema lokasi, juga fasilitas mendukungnya.